pemahaman kita tentang definisi itu sangat membantu sekali dalam memahami suatu topik perkuliahan ya. Sehingga kalau ada istilah spektroskopi serapan atom, maka itu pasti melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel, karena itu adalah spektroskopi. Kemudian ada yang namanya serapan. Serapan berarti kalau ada istilah serapan itu berarti yang diukur adalah serapannya. Nanti berapa sinar yang diserap oleh atom yang mengalami eksitasi, itu berarti serapan. Karena ada juga yang namanya spektroskopi emisi atom ya, itu berarti ketika atom itu menyerap suatu sinar kemudian dia itu tereksitasi, dan ketika dia kembali ke dasar maka dia akan mengemisikan sinar, dan itulah nanti yang diukur, yaitu namanya apa? Spektroskopi emisi atom. Nah, kemudian kenapa ada istilah atomik? Karena ini membedakan level yang akan menyerap suatu sinar ya. Kita mengenal ada namanya molekuler spektroskopi, yaitu spektroskopi molekuler, itu artinya yang menyerap sinar adalah levelnya adalah molekul ya. Kalau ini namanya adalah atomik spektroskopi, itu yang menyerap sinar adalah suatu level atom. Paham ya Mbak Kanja Amalina? Sudah dengar? Halo Mbak Kanja. Oke, kemudian Wan Nurul. Ini terekam ya, jadi kalau nggak ada panggilan itu suara Anda nggak terekod di kuliah saya ini. Mbak Wan Nurul. Paham Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan sekarang dengan ini ya. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh artikel ini miliknya Mbak Eka. Mbak Eka dulu bimbingan saya ya, salah satu bimbingan saya yang excellent itu dulu ketika S1 itu mampu menghasilkan 2 paper. Ini saya kasih contoh aja bahwa spektroskopi serapan atom itu adalah suatu teknik yang nanti digunakan untuk analisis suatu, kebanyakan itu adalah untuk analisis sekelumit logam. Sekelumit logam itu artinya logam pada kadar yang kecil, karena logam itu biasanya dalam jumlah kecil, maka itu harus dilakukan dengan metode analisis yang sensitif, salah satunya dengan spektroskopi serapan atom. Sehingga kalau logam itu kecil, Anda nggak bisa melakukan analisis pakai kompleksometri ya. Kompleksometri, ingat ya, analisis mendasarkan pada pembentukan kompleks antara logam dengan ligan itu, karena kalau titrasi itu kan dia kurang sensitif ya, sehingga kalau kadarnya itu kecil dia tidak bisa kedetek ya, itu makanya itu spektroskopi harus menggunakan spektroskopi serapan atom. Nah, ada spektroskopi serapan atom itu nanti ada yang menggunakan metode nyala, flame itu artinya nyala ya, nyala itu nanti pakai api, artinya dalam pengerjaannya itu harus menggunakan api ya. Nanti juga ada yang non flame ya, seperti ini non flame ya, non flame. Lah Mas dan Mbak, karena sensitivitasnya nanti spektroskopi atomik itu sangat tergantung pada suhu. Saat ini ada ya dikembangkan suatu teknik yang disebut dengan atomik ya, ini seperti ini, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy ya. Ini juga dikerjakan oleh mahasiswa S1 ya. Jadi Mas dan Mbak, inductively coupled plasma itu dia menggunakan suhu yang jauh lebih tinggi daripada nyala, sehingga nanti banyaknya atom yang tereksitasi itu jauh lebih banyak dibanding nyala. Karena yang tereksitasi itu jauh lebih banyak, maka nanti dia menjadi lebih sensitif ya. Dan kalau ada istilah ini seperti apa berarti ini? Atomic emission spectroscopy. Berarti apa Mas dan Mbak? Berarti yang diukur adalah yang mengalami emisi ya, jadi atom yang mengalami emisi, bukan yang menyerap lalu yang tereksitasi ya. Jadi makanya pemahaman istilah itu jadi penting. Oh, dari sini aja kan kita ngerti. Oh, atomisasinya itu menggunakan inductively coupled plasma, kemudian yang diukur adalah emisinya ya, seperti itu. Nah,
Ini metode spektroskopi serapan atom ini populer kalau digunakan untuk analisis logam, ya, analisis logam berat, sehingga ini populer digunakan untuk analisis lingkungan. Tetapi kita juga tahu beberapa sediaan obat itu juga ada kandungan logam di sana, ya, gitu. Misalkan cyanocobalamin, ya, itu vitamin B12 itu kan ada kobalnya, ya, itu bisa dianalisis pakai spektroskopi serapan atom, ya, seperti itu. Artinya spektroskopi serapan atom ini kegunaan utama adalah untuk analisis logam. Apakah logam itu ada di lingkungan atau ada di sediaan farmaseutik. Ya, satu lagi itu kalau Anda mengenal yang namanya AMDK, ya, AMDK itu air minum dalam kemasan itu kan salah satu parameter mutunya kan kandungan logam tertentu itu tidak boleh melebihi batas tertentu, dan itu mengukurnya pakai apa? Spektroskopi serapan atom. Nah, Mas dan Mbak, ini perhatikan, ini adalah alat yang sama yang ada di LPPT, ya. Nanti kalau Anda mau lihat, ya, karena di farmasi tidak punya, Mas dan Mbak, sehingga kalau nanti Anda mau lihat tinggal uji banding di sebelah, ya. Tahu LPPT, ya, Mbak Firdaus, tahu LPPT, Mbak? Iya, Pak. Di mana itu? Di dekatnya farmasi. Ya, sebelah selatannya, ya. Dulu saya pernah jadi manajer teknik di situ sampai 7 tahun. Jadi saya pernah di situ, saya di situ sejak tahun 2009 sampai 2017, ya. Jadi agak lama. Nah, di situ itu punya namanya, ini adalah AS, ya, Mas dan Mbak. Kalau Mbak siapa ini tadi, Mbak Kausa. Mbak Kausa lihat gambar ini yang saya buletin, ini gambarnya apa, Mbak? Gambar apa ini? Mbak Kausa? Yang saya buletin ini gambar apa ini? Kalau Mbak Regina dengar suara saya? Iya, dengar, Pak. Ini gambar apa ini, Mbak Regina? Yang saya buletin. Enggak, menurut persepsi Anda ini gambaran apa? Apa? Enggak tahu? Halo, Mbak Regina? Maaf. Ini gambar apa? Enggak tahu atau? Halo, Pak. Apa? Enggak tahu. Ini gambar api, ya, Mbak, ya. Ini gambar api, ya. Gambar api. Oh iya, Pak. Gambar api, atau api itu nama lainnya adalah nyala. Nyala itu bahasa Inggrisnya adalah flame. Sehingga kalau pakai api seperti ini, maka nanti kita menyebutnya adalah flame atomic absorption spectroscopy atau flame atomic emission spectroscopy, ya, gitu. Mas dan Mbak, kita lanjutkan sekarang. Dalam garis besarnya, prinsip spektroskopi serapan atom itu sama saja dengan spektrofotometri sinar tampak dan ultraviolet. Artinya sama-sama ingat kalau itu sama-sama spektroskopi, maka ya prinsipnya ya sama-sama dia itu menyerap suatu sinar, yaitu perbedaannya terletak pada bentuk spektrum. Nanti bentuk spektrum serapan atom atau spektrum emisi atom itu dia menjadi lebih sharp, itu menjadi tajam dan sempit, ya, gitu, atau kutilang lah, kurus tinggi langsing, ya, itu dia menjadi tidak melebar. Kalau Anda pernah lihat spektra UV vis, ya, spektra UV vis itu bentuknya kan gini, Mas dan Mbak, melebar, ya. Tapi kalau nanti Anda itu spektra serapan atom, maka dia akan seperti ini, ya. Jadi seperti ini, sangat sempit, ya, sharp, ya, sangat tajam. Kenapa? Gini ceritanya. Kita semua tahu, ya, dalam ilmu spektroskopi itu spektroskopi itu kan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel, ya, dan itu radiasi elektromagnetik adalah suatu cahaya dan dia adalah manifestasi dari suatu energi. Kita tahu bahwa sinar yang ada itu misalkan spektroskopi sinar X itu akan menyebabkan bond breaking, kan gitu. Kalau itu spektroskopi UV akan terjadi
electronic transition ya. Kemudian kalau itu spektra atau spektroskopi inframerah akan terjadi apa? Vibrasional ya, vibrasional. Lah Mas dan Mbak itu kan terkait dengan energi ya. Saya selalu bilang gini sebagai ilustrasi. Kalau ada orang ya itu dipukul dengan energi yang sangat tinggi, maka boleh jadi tulangnya itu adalah putus. Itulah yang dikenai dengan sinar X. Namanya apa? Bone breaking ya. Makanya kalau ada sel kok disinari dengan sinar X itu ya apa ikatan-ikatan biomolekulnya ya akan putus ya, sehingga selnya itu akan mati. Yang kedua adalah UV. UV itu kalau Anda mengenai dengan suatu sinar UV, ya maka itu akan terjadi transisi elektronik. Ya. Nah kalau dengan IR itu terjadi terjadi suatu vibrasional, terjadi bergetar. Lah kalau itu dengan radiofrekuensi yang nanti dalam NMR itu akan terjadi suatu rotasional. Lah gini, kalau orang itu dikenai atau suatu senyawa itu dikenai dengan energi sinar UV, maka yang dominan memang electronic transition. Yang dominan adalah apa? Electronic transition. Artinya elektron itu terjadi transisi, tetapi juga terjadi peristiwa vibrasi ya, walaupun itu kecil, dan juga terjadi peristiwa rotasi. Artinya gini, kalau orang itu dipukul dengan energi yang tinggi, maka orang itu kan akan naik ke atas. Tapi di saat yang sama tangannya juga bergetar, kemudian yang ada di dalamnya juga berputar. Nah, resultan atau gabungan dari ketiga macam interaksi tadi itu menyebabkan spektroskopi UV vis atau spektra UV vis itu menjadi melebar. Ya itu kalau Anda ditanya ya, kenapa spektra UV itu melebar ya. Sedangkan kalau AAS, spektra serapan atom itu sempit. Kenapa? Karena atom itu kan dia tidak mempunyai ikatan ya Mas dan Mbak ya. Gitu. Misalkan Cu dan dia itu nanti harus dalam keadaan netral. Cu ya Cu saja. Kalau paracetamol gitu ya ada OH, ada CO dan sebagainya. Ini kan kalau Cu ya Cu saja. Sehingga nanti yang terjadi hanya electronic transition. Nah, karena terjadi electronic transition saja, maka spektra serapan atom itu dia menjadi sempit atau tajam. Itu yang pertama. Ini artinya terletak pada bentuk spektrumnya. Yang kedua adalah terletak dari pengerjaan sampelnya. Nah, Mas dan Mbak, beberapa teknik dalam spektroskopi serapan atom itu harus menyebabkan dia itu mengalami atomisasi ya, menyebabkan terjadinya atomisasi. Nah, terjadinya atomisasi ini harus dibantu dengan suatu nyala ya, nyala itu api ya. Makanya di sini kan terjadi perbedaan dan tentunya adalah peralatannya ya. Peralatannya ada sedikit berbeda ya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Tetapi dasar analisis kuantitatifnya sama, yakni mendasarkan pada hukum Lambert-Beer ya, hukum Lambert-Beer. Mbak Dia, halo Mbak Dia. Mbak Dia Dinar ya tadi ya? Iya, Pak. Mbak tahu hukum Lambert-Beer itu bunyinya gimana, Mbak? Hukum Lambert-Beer. Dasar analisis kuantitatif secara spektroskopi ya itu adalah hukum Lambert-Beer. Apakah Anda mau UV vis, apakah AAS, apakah IR, itu dasarnya adalah hukum Lambert-Beer. Apa Mbak? Hukum Lambert-Beer itu bunyinya gimana? Atau rumusnya gimana wis? Kalau belum bisa bilang ya biar nggak terlalu lama saya nunggu. Maaf, Pak, saya lupa. Nggak apa-apa gitu ya, biar cukup. Kalau gitu, nah, rumusnya adalah A sama dengan A kecil, B kemudian kecil. Artinya apa? Ada korelasi antara sinar yang diserap dengan konsentrasinya ya. Ada korelasi antara sinar yang diserap dengan absorbansinya. Makanya kalau Anda melakukan pengukuran spektroskopi UV vis, kalau awalnya itu dalam bentuk transmitan A sama dengan log seperti, maka itu transmitan harus diubah ke bentuk absorban. Kenapa kok repot-repot harus dibentuk absorban? Karena yang mempunyai korelasi linier dengan konsentrasi adalah absorbansi. Ya, ini dikemukakan oleh dua orang
Ya, yang satu Lambert, yang satu Beer, sehingga dikenal dengan hukum Lambert-Beer. Jadi dasar analisis kuantitatif pada spektroskopi serapan atom adalah hukum Lambert-Beer. Ya, kita lanjutkan Mas Dan. Bagaimana proses penyerapannya? Ini proses penyerapannya seperti ini Mas dan Mbak ya. Jadi proses penyerapannya, suatu atom netral dalam keadaan gas. Ingat ya, harus atom netral dalam keadaan gas. Ya, atom netral itu apa? Ya atom-atom netral, Cu netral gitu, Pb netral gitu, bukan Cu yang terikat. Ya, misalkan kalau CuSO4 itu kan bukan netral karena dia terikat di SO4 ya gitu. Maka nanti harus dinetralkan membentuk Cu ya gitu. Dalam keadaan netral dan dia dalam keadaan gas. Ingat ya, syaratnya supaya dia mampu menyerap sinar itu harus dalam keadaan netral dan dalam keadaan gas, maka dia bisa menyerap sinar radiasi dan memindahkan elektronnya ke keadaan excited state. Artinya apa? Kalau ada atom netral dalam bentuk gas, kemudian itu dikenai dengan suatu sinar, sinarnya bisa bersesuaian dengan panjang gelombang UV atau bersesuaian dengan panjang gelombang visible, ya, maka dia atom tadi yang dalam keadaan gas dan dalam keadaan netral dia akan mengalami eksitasi, ya, mengalami eksitasi ke keadaan excited state. Nah, itu ya, maka itu yang diukur adalah apa? Nilai absorbensinya. Lah kalau dia dalam keadaan excited state tadi dia kembali ke dasar dengan mengemisikan sinar, maka yang diukur adalah apa? Emisinya, ya, paham ya? Nah ini terjadi gini Mas dan Mbak, simple electronic transition possible with no vibrational and rotational energy level possible, ya. Jadi ini dia bilang gini, bahwa ketika atom tadi itu menyerap suatu sinar, maka akan terjadi suatu transisi elektronik, ya, transisi elektronik yang mungkin tanpa disertai dengan vibrasional dan rotasional. Karena apa? Karena atom itu kan bebas ya. Tetapi kalau ikatan, misalkan Anda Cu, C dengan O ya, karbonil. Nah ini kalau dia dikenai, elektronnya akan tereksitasi di satu sisi yang sama, kemudian ikatannya ini dia juga bisa mengalami vibrasi sehingga dia spektranya menjadi apa? Lebar. Nah, oleh karena itu, Mas dan Mbak, simple electronic transition possible kemudian nih occur at discrete lambda, artinya itu terjadi pada panjang gelombang yang sangat discrete itu terputus ya, discrete itu terputus, lamanya adalah kontinu ya itu, sehingga karena dia itu sempit maka itu hanya terjadi pada panjang gelombang yang terputus. Berbeda kalau UV. Kalau UV itu kan gini Mas dan Mbak, jangan gagal pemahaman ya. Kalau Anda punya spektra UV seperti ini ya, saya tanya ini Mbak, saya tanya, misalkan ini Mas Muhammad siapa ini? Ya, Mas Muhammad dengan saya 914 terakhirnya. Halo Mas Muhammad dengar saya? Iya Pak. Oke, sekarang ya. Ini pertanyaan untuk Anda, tapi nanti Mas Muhammad misalkan punya spektra UV, itu dia spektranya seperti ini Mas. Ya, ini panjang gelombang maksimalnya adalah 250. Ya, ini panjang gelombang maksimal. Di sini adalah panjang gelombangnya adalah 230 dan di sini adalah 280. Pertanyaan saya ke Mas Muhammad. Pada ini misalkan senyawa ini adalah senyawa A, ya senyawa A kita ukur dengan spektroskopi UV, kemudian muncul spektra seperti ini, yang muncul mempunyai panjang gelombang maksimal di 250 nanometer. Pertanyaan saya, pada panjang gelombang berapa sinar A itu menyerap sinar UV? Mas Muhammad? Kalau mulai menyerap sinar UV-nya berarti dari 230 nggak Pak? Oh pinter, ya oke. Berarti dia itu artinya itu menyerap sinar di 230 sampai 280. Cuma intensitas maksimalnya ya itu ada di 250. Paham ya? Jangan Anda punya pikiran seperti ini. Misalkan senyawa A itu mempunyai panjang gelombang 250. Itu bukan berarti dia itu hanya menyerap di 250.
tetapi dia itu ya ketika itu ada muncul ini serapan, kan ini di sini kan absorbensi ya. Artinya ketika di situ muncul serapan berarti dia itu menyerap, hanya saja maksimalnya di 250 ya, seperti itu ya Mas Denda. Sehingga kalau Anda ngukur senyawa A diukur di 260 ya mesti punya serapan ya. Dalam kasus-kasus tertentu ini dibenarkan ketika senyawa Anda itu terganggu oleh senyawa yang lain ya. Dong ya Mas dan Mbak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, this is explain the subatomic spectra ya. Kenapa spektra atomik itu dia berbentuk tajam ya. Oke, coba saya tes Mas Danar Adi dengan dengar, Pak. Nah, sekarang saya tanya, mengapa spektra atom itu dia tajam? Gimana Mas Danar, kenapa spektra atom tajam? Loh, masih belum? Belum paham? Oke, saya ulangi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwa kalau spektra UV vis itu dia kan melebar. Kenapa melebar? Karena dia itu terjadi, selain terjadi transisi elektronik, dia juga terjadi transisi vibrasional dan rotasional. Sedangkan kalau AAS itu hanya terjadi transisi elektronik. Makanya dia spektranya adalah tajam ya. Oke, sekarang biar apa namanya Mbak Pinky. Halo Mbak Pinky. Terakhirnya 932. Mbak Pinky. Halo Mbak Pinky. Anda kalau seperti ini nggak saya panggil, nggak apa namanya, nggak menjawab itu kan apa namanya, kemungkinannya Anda nggak di depan atau sinyal Anda lagi nggak bagus ya gitu. Oke. Ya karena apa namanya, karena Anda kan tidak menampakkan videonya ya, sehingga apa makanya saya harus mengabsen Anda ya seperti itu untuk apa, untuk saya tahu keadaan Anda ya gitu. Makanya saya minggu kemarin begitu sinyal saya nggak bagus, yang sudah saya nggak akan melanjutkan gitu. Karena apa? Karena Anda nggak tahu keadaan saya di mana ya, ekspresi saya seperti apa, pakaian saya seperti apa. Nah kalau seperti ini kan Anda semuanya tahu keadaan saya seperti apa ya. Oke Mas dan Mbak. Oke sekarang tidak hanya daring, kalau saya di kelas luring pun saya selalu akan menyapa Anda itu, karena biasanya mahasiswa kalau disapa tanya itu Anda akan senang, dan nomor 2-nya mesti Anda tidak akan menyambi itu melakukan pekerjaan yang lain ya, sehingga ini saya sapa ya. Oke lah. Sekarang Mbak Pinky nggak dengar. Faiz Akbar. Selamat pagi Mas. Oke, dengar Mas Faiz Akbar. Saya tanya kenapa? Dengar Pak. Ya, sip. Nah, gitu. Kenapa spektra serapan atom itu tajam, Mas Faiz? Karena hanya terjadi transisi elektronik, tidak ada vibrasional dan rotasional. Nah, seneng pinter gitu ya. Jadi seneng gitu artinya kalau Anda bisa menjawab dengan tepat gitu, dan ini kan ada secara ilmiah saya bertanggungjawabkan karena ini saya mengambil dari suatu referensi di beberapa buku ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, Mas dan Mbak, sekarang keuntungannya spektra atau keuntungan spektroskopi serapan atom itu apa? Yang pertama, dia itu tidak tergantung pada bentuk senyawa. Artinya apa? Apakah dia dalam bentuk bebas ataukah itu dalam bentuk terikat dengan atom yang lain, atau dia berada pada suatu matriks sampel yang kompleks. Misalkan ya, kalau dulu Mbak Eka itu dalam salak itu kan artinya kalaupun ada logam nanti dia terikat di material sampel yang ada ya, atau dia di dalam air limbah itu dia itu juga terikat, maka nanti ada proses namanya proses destruksi ya, proses destruksi.
Kalau itu dia dalam air minum, dalam kemasan, ya dia sudah terlarut, artinya sudah terlarut sebagai logam, ya logam misalkan CaCl2 sudah terlarut, nggak perlu dilakukan destruksi, ya langsung dilakukan atomisasi. Tapi kalau nanti dia itu dalam terikat dengan material sampel, maka mau tidak mau harus dilakukan apa? Destruksi, ya gitu. Oke, Mas Dendra, saya lanjutkan. Yang pertama, tidak tergantung pada bentuk senyawa. Artinya tidak tergantung pada bentuk senyawa itu apakah dia dalam bentuk, tadi ya saya ulangi, dalam bentuk bebas, ataukah dia dalam bentuk oksida asam, ya, atau oksida logam, apakah dia dalam bentuk garam, ya, ataukah dia terikat pada metrik, itu nanti bisa dianalisis dengan perlakuan tertentu. Ya, kemudian sensitif. Oke lah. Saya jelaskan ya, sebenarnya sensitivitas itu adalah perubahan respon terhadap perubahan konsentrasi, ya, sehingga seringkali kalau sensitivitas itu diekspresikan dengan delta respon dibanding dengan delta concentration. Nah, biasanya kalau Anda nanti baca di buku kimia farmasi analisis, saya tulis biasanya itu diungkapkan dengan slope of analytical, suatu slope of calibration curve, ya, suatu kurva kalibrasi. Kalau Anda punya metode, ya, di sini adalah konsentrasi, ya, ini misalkan Anda membandingkan metode AAS dengan metode yang lain, ya. Ini di sini konsentrasi, di sini adalah absorbansi, ya itu. Kalau ini kurvanya slope-nya seperti ini, ya ini seperti ini, ya artinya tangenya itu mendekati 90, ya, itu berarti dia sensitif. Sehingga kalau ini seperti ini, ya ini misalkan ini B, ini A, maka metode yang B itu lebih sensitif dibanding metode A. Kenapa? Karena perubahan konsentrasi yang kecil itu dia menyebabkan respon yang menjadi lebih besar itu. Nah, kemudian ada yang mengukurnya juga dengan menggunakan batas deteksi. Nah, batas deteksi itu nanti ada dua, ada namanya batas deteksi instrumen dan ada batas deteksi metode, ya seperti inilah. Kalau ini lebih banyak nanti dikaitkan, ya namanya dengan batas deteksi instrumen. Karena kalau batas deteksi metode itu ke arah ke semua metode analisis, ya penyiapan sampel juga dipertimbangkan, ya. Oke. Kemudian dia spesifik. Kenapa spesifik? Karena tadi Mas dan Mbak, bahwa karena hanya terjadi suatu transisi elektronik saja, maka dia panjang gelombangnya itu menjadi sempit. Ya, kalau panjang gelombang itu menjadi sempit, maka dia akan menjadi lebih spesifik. Saya kasih contoh gini, Mas dan Mbak. Kalau Anda punya jenis, tadi sudah dijawab dengan Mas Muhammad tadi, ya. Misalkan spektra itu seperti ini. Ya, seperti ini. Dia itu melebar, artinya kan dia ada serapan antara sini sampai sini. Antara sini sampai sini, ya. Maka kalau ada senyawa lain yang menyerap di sini, ya walaupun kecil gini, ya ini senyawa lain menyerap seperti ini. Kemudian ini Anda ngukur di panjang gelombang ini, ya, maka ini menjadi dia tidak spesifik. Artinya ingat ya, dalam hukum Lambert-Beer itu ada sifat namanya additive nature of Lambert-Beer. Ya, ada sifat aditif. Artinya kalau Anda mengukur di panjang gelombang ini, ya panjang gelombang A ini misalkan, maka baik senyawa 1 atau senyawa 2 itu dua-duanya akan terukur nilai serapannya, dan Anda tidak akan ngerti berapa serapan oleh senyawa 1 dan serapan oleh senyawa 2. Nah, kenapa ini dia tidak spesifik? Karena apa? Spektranya itu lebar. Coba bandingkan dengan kalau misalkan AAS. AAS itu Mas dan Mbak, AAS ya misalkan di sini ya AAS, itu karena dia itu tajam seperti ini misalkan. Nah, kalau ada suatu senyawa lain yang menyerap di sini, aman aja kita. Kenapa aman? Karena ini tidak mengganggu serapan di sini. Paham ya? Kecuali senyawa tadi itu menyerap seperti ini, ya itu menjadi nggak aman. Nah, dan nanti enaknya AS atau enaknya atomic emission spectroscopy itu satu atom itu dia juga mempunyai banyak panjang gelombang. Nanti kita lihat kenapa seperti itu, ya. Tapi sampai saat ini saya sudah menjelaskan bahwa AAS itu dia bersifat
spesifik ya. Oke, kemudian yang pelaksanaannya sederhana. Ya, artinya ya sederhana tentunya dibanding dengan instrumen yang lebih sophisticated ya, lebih canggih. Tetapi kalau itu dibandingkan dengan UV ya tentunya lebih simple UV ya. Kemudian yang terakhir interferensinya sedikit. Interferensi itu pengganggu. Kenapa? Karena dia spesifik maka gangguannya itu menjadi lebih sedikit berbanding dengan UV ya, berbanding dengan UV. Makanya kita itu dimungkinkan untuk melakukan simultaneous analysis ya logam, penentuan logam secara simultan Mas dan Mbak secara simultan dibanding dengan UV ya, dibanding dengan UV. Kenapa? Karena spektranya itu sempit sehingga sekali running, misalkan gini ya, logam A itu mempunyai panjang gelombang di 220, logam B di 225. Nah ini itu dimungkinkan. Ya, logam C di 200 ini dimungkinkan karena apa? Karena dia spektranya tidak saling mengganggu kan gitu. Karena kalau itu nanti dia mengganggu ya, maka tadi berlaku additive nature of Lambert-Beer. Artinya hukum Lambert-Beer itu akan bersifat tambah. Artinya spektranya itu kalau di situ ada 3 senyawa yang menyerap di panjang gelombang yang kita gunakan untuk mengukur ya, observasinya adalah tambahan ya, addition daripada masing-masing senyawa atau masing-masing logam. Lah kemudian tapi kan selalu ada kerugiannya. Lah kerugiannya itu ini tidak bisa untuk analisis kualitatif karena tidak mampu membedakan bentuk analit. Ya, ini kalau di buku ya dikatakan seperti ini. Makanya saya coba menjelaskan ya biar Anda paham. Mas dan Mbak, tujuan analisis itu kalau kita baca di AOAC itu ada 6 saat ini ya. AOAC itu Association of Official Analytical Chemists. Nah selama ini kan kita tahunya kuali, kuanti, tetapi sama AOAC ya mendasarkan pada ISO 17025 itu dibedakan menjadi 6 tujuannya. Yang pertama adalah analisis konfirmasi. Analisis konfirmasi itu seperti ini. Apakah ini paracetamol? Itu namanya konfirmasi. Yang kedua adalah analisis kualitatif. Ya, analisis kualitatif itu pertanyaannya seperti ini. Apakah ada logam Pb di dalam buah salak? Itu namanya analisis kualitatif. Beda loh ya analisis kualitatif dengan analisis konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi apakah ini Pb gitu ya. Kalau analisis kualitatif apa? Apakah ada Pb di dalam salak? Itu namanya analisis kualitatif. Kemudian yang ketiga adalah analisis kuantitatif pada kadar rendah. Analisis kuantitatif pada kadar rendah itu untuk apa? Misalkan gini. Analisis Pb di dalam salak itu kan kadarnya rendah, maka nanti tentunya berbeda kalau itu untuk analisis yang kadarnya tinggi. Nah, pembagian yang keempat itu adalah uji batas pada konsentrasi rendah. Nah, ini relevan. Contohnya gini. Di dalam air itu misalkan logam Pb yang diperbolehkan di dalam AMDK ya, di dalam AMDK apa Mas dan Mbak misalkan ya logam berat Pb di dalam air itu kadarnya adalah yang diperbolehkan adalah 1 ppm, misalkan 1 ppm, part per million atau bagian per juta. Itu lebih bermanfaat mana untuk menjawab pertanyaan? Artinya gini, kalau logam Pb batasnya itu 1 ppm, kalau itu dia itu lebih kecil daripada 1 ppm maka itu boleh. Kalau itu lebih besar daripada 1 ppm maka itu tidak boleh, tidak memenuhi standar. Maka lebih bermanfaat mana untuk mengatakan berapakah kadar Pb di dalam air minum atau apakah kadar Pb di dalam air minum itu di atas atau di bawah 1 ppm? Tentunya lebih baik yang kedua ini, karena langsung bisa dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai argumen apakah air minum ini dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau itu lebih kecil dari 1 ppm memenuhi syarat, di atas 1 ppm dia tidak memenuhi syarat. Itu pembagian yang keempat. Yang kelima itu adalah uji atau analisis kuantitatif pada kadar tinggi.
Dan yang keenam adalah uji batas pada kadar tinggi. Ya, nanti suatu saat kalau kita ketemu pada bahas validasi metode analisis itu nanti akan kita detailkan. Ya, artinya ketika di sini tidak bisa digunakan analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif itu digunakan untuk mengetahui apakah di dalam sampel itu ada atau tidak analis. Contohnya tadi, kalau misalkan Anda tanya gini, apakah di dalam salak ini ada PbCl2? Maka itu tidak bisa dianalisis dengan AAS. Kenapa tidak bisa? Jawabannya seperti ini, Mas dan Mbak. Ya, jawabannya seperti ini. Nanti yang dianalisis dengan AAS. Ingat ya, tadi AAS itu kan yang diukur itu adalah ketika dia itu dalam keadaan netral dan dalam keadaan gas. Artinya apa? Kalaupun awalnya itu dia dalam bentuk PbCl2, PbSO4, PbO, maka ketika nanti dia didestruksi, kemudian nanti dia dipanaskan, kemudian menjadi atom, yang terukur adalah Pb, paham ya? Nah, kita kan tidak ngerti apakah Pb ketika begitu positif. Oh, ketika kita ukur pada panjang gelombang tertentu, oh ternyata Pb itu positif. Pb itu positif. Maka kita belum bisa menentukan apakah di dalam sampel itu ada PbCl2 atau tidak. Karena Pb tadi boleh jadi berasal dari PbO atau berasal dari Pb sulfat. Paham ya? Makanya itu dikatakan ya di buku itu bahwa AS itu tidak cocok untuk melakukan analisis kualitatif, kecuali pertanyaannya seperti ini, Mas dan Mbak. Apakah di dalam sampel ini ada Pb? Ya, itu mungkin bisa, ya. Tetapi kalau apakah itu ada PbCl2? Ya nanti dulu. Kenapa? Karena yang terukur di AAS itu adalah atom dalam keadaan netral, atom dalam keadaan netral, ya. Dan kita nggak ngerti Pb itu berasal dari mana. Mbak Alfiana. Halo Mbak Alfiana. Ya tadi Mbak siapa? Mbak Firly ya. Mbak sama sebelumnya ternyata tadi ke kamar kecil ya gitu, nggak apa-apa. Mbak Alfiana, halo dengar Mbak Alfiana? Mbak Alfiana? Oh. Diah Dinar. Mbak Diah Dinar? Oke, alhamdulillah dengar. Oke, saya tanya Mbak, kenapa spektroskopi serapan atom itu tidak cocok untuk analisis kualitatif, Mbak? Karena tadi kalau misalkan yang kualitatif itu tergantung pertanyaannya nggak sih Pak? Kalau misalkan apakah ada Pb di dalam buah salak sama kalau berapa kandungan Pb-nya gitu nggak sih Pak? Betul, ya tergantung pada apa tadi ya tergantung pada pertanyaan kita ya. Artinya kalau pertanyaan kita adalah apakah di dalam sampel itu ada PbCl2 atau tidak, itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika nanti dia itu positif, oh ini ada Pb, sangat boleh jadi Pb itu berasal dari PbSO4 atau berasal dari PbO dan bukan berasal dari PbCl2. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Penyerapan energi radiasi. Mas dan Mbak, kita tahu ya bahwa ingat tadi bahwa spektroskopi serapan atom itu berlaku untuk gas dalam keadaan netral, atom dalam keadaan gas dan dalam keadaan netral. Nah, ini contohnya bagaimana proses penyerapan energi. Atom-atom akan menyerap cahaya ya atau radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Artinya bahwa panjang gelombang yang diserap itu gini ya, dalam ilmu spektroskopi itu penyerapan panjang gelombang itu bersifat quantized. Quantized itu artinya
hanya panjang gelombang yang energinya bersesuaian dengan energi yang diperlukan untuk terjadinya eksitasi, itulah yang nanti akan diserap. Nah, energi eksitasi dari suatu atom ke atom yang lain itu kan berbeda-beda. Dan ketika nanti dia tereksitasi, yaitu dia akan berada pada suatu konfigurasi elektron yang berbeda-beda juga, ya kita mengenal SPDF, ya. Nah, dengan menyerap suatu energi maka atom akan memperoleh energi, ya, sehingga atom pada keadaan dasar akan tereksitasi, ya, ke keadaan excited state. Contohnya gini, Mas dan Mbak, kita tahu ya bahwa atom Na itu kan jumlah elektronnya kan 11 ya, sehingga dia konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Saya tanya ke Mbak Mas Rizal. Mas Rizal? Halo, oke. Oke, Mas Rizal, kalau saya punya Na dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1, elektron terluarnya berada di orbital mana, Mas Rizal? Berada di orbital yang 3s itu, Pak. Benar, 3s1 kan, makanya dialah nanti yang akan mengalami eksitasi, kan gitu ceritanya lah. Nanti kan karena dia itu SPDF, ya tentunya dia akan terjadi eksitasi ke tingkat orbital dengan energi yang lebih tinggi, kan gitu ceritanya. Cuma dia sampai mana, ya sampainya ya tergantung pada energi yang mengenainya. Contohnya gini lah, kalau ini misalkan remote ini saya lempar ke atas, ya saya lempar ke atas, misalkan ya saya lempar ke atas, maka dia itu tinggi, ya tingginya dari dasar ini itu kan tergantung pada energi saya. Kalau saya tanya misalkan, ini kalau remote ini saya lempar ke atas, sampai seberapa tinggi? Mesti Anda kan menjawab apa? Tergantung seberapa kuat Pak Abdul melemparnya, kan gitu. Berarti kan tergantung pada seberapa besar energi yang saya kenakan pada remote ini. Kan itu sama. Nah, oleh karena itu Mas dan Mbak, ini kita lihat. Nah, ini ya. Kalau kita punya atom Na, karena tadi elektron terluarnya adalah 3s, maka ada kemungkinan dia itu tereksitasi ke orbital 3p. Paham ya? Ini orbital 3p. Nah, kalau dia itu tereksitasi ke orbital 3p, paham? Maka dia akan bersesuaian dengan panjang gelombang 5.890 angstrom, atau bersesuaian dengan, karena angstrom itu kan 10 pangkat minus 10 ya, nanometer itu kan 10 pangkat minus 9, maka bersesuaian dengan panjang gelombang 589 nanometer. Ya, paham ya Mas dan Mbak? Lah gini, tetapi kan ada kemungkinan juga ketika dia itu berada pada orbital 3p karena energinya itu sangat tinggi, maka kemudian ini eksitasinya berlanjut ke 4s ya, atau ke 3D, kan gitu ceritanya ya. Maka kita kalau ini misalkan, kalau ini kita ngukurnya dari 3s juga ada kemungkinan ini ya, 3s kemudian ini dia langsung ke, dari ini 3P kemudian langsung ke 3D ya, seperti itu. Atau ini 3P sampai 4S. Jadi ada berbagai banyak kemungkinan. Atau ini Mas dan Mbak, dari 3P kemudian dia ke 4P. Dari 3P ke 4P itu bersesuaian dengan panjang gelombang 330,2. Paham ya? Mbak Yunita paham, Mbak Yunita? Karena ini penting, karena ini menjelaskan kenapa satu atom Na itu bisa muncul pada berbagai panjang gelombang, ya. Karena ada kemungkinan Na itu diukur ketika dia terjadi eksitasi dari 3s ke 3p, dan itu bersesuaian dengan panjang gelombang 589 nanometer, atau yang diukur itu adalah begitu dia tereksitasi ke 3p, kemudian 3p ke
ke 4P ya, 3P ke 4P ini ya, itu dia berapa ini? Kalau 3P ke 4P ya, 3P ke 4P itu ini ya, berarti panjang gelombangnya 818. Atau ada kemungkinan dari 3S, nah, maaf ya, ini 3S terus ya, ini sampai ke 4P itu 330,2 nanometer. Artinya banyak kemungkinannya. Kan gitu. Ya, lah inilah yang menyebabkan kenapa suatu atom ya ketika dianalisis pakai spektroskopi serapan atom itu dia bisa muncul pada banyak panjang gelombang. Ya, itu ceritanya. Demikian juga hal yang terjadi kalau yang Anda ukur adalah emisinya juga sama. Kalau yang Anda ukur misalkan adalah emisi di 589 nanometer, itu berarti apa? Berarti sinar tereksitasi dari 3S ke 3P, lah dari 3P kemudian dia turun ke 3S, dia mengemisikan si sinar, ya seperti itu. Mas dan Mbak, pertanyaan selanjutnya yang seringkali kalau karena ini banyak mahasiswa skripsi itu biasanya terus saya minta untuk melakukan optimasi ya, panjang gelombang mana yang akan Anda pilih ya. Contohnya ini ya, tadi saya katakan kalau Anda ini eksitasi ya, ini ada dua diagram ya, ini saya ambil dari buku Pharmaceutical Analysis ya. Ini gini, ini ada apa namanya, ada diagram tadi. Oh, karena Na itu adalah terluarnya 3S1, maka kalau dia dari 3S1 ke 3P, 3S1 ke 3P itu dia hanya bersesuaian energinya dengan 2,1 elektron volt. Ya, ini 2,1 elektron volt. Karena energinya itu 2,1 elektron volt, maka itu bersesuaian dengan panjang gelombang 589,3. Ingat ya, bahwa semakin kecil energinya, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Ya, lah, kalau yang Anda ukur adalah dari 3S ya ke 4P, 3S ke 4P, ini bersesuaian dengan panjang gelombangnya adalah 330,2. Silakan Anda mau milih yang mana. Apakah milih ke 589 ya, atau milih di 330 ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Eksitasi dari 3S ke 3P bersesuaian dengan panjang gelombang 589, eksitasi 3S ke 4P bersesuaian dengan panjang gelombang ini, dan eksitasi dari 3B ke 3D itu bersesuaian dengan panjang gelombang 819 ya, Mas Dan. Nah, saya lanjutkan sekarang. Nah, ini contohnya Mas dan Mbak. Ini ada kalau nanti Anda baca di buku atau di tabel atau di application note gitu ya, itu akan ada tabel seperti ini ya. Oh, kalau logam Ag itu apa, perak ya, itu dianalisis pada panjang gelombang sekian ya, seperti itu. Sekarang Mbak Yunita dengar saya? Ya, dengar Pak. Oke, si Mbak Yunita gini. Tadi kan saya bilang ya, bahwa suatu atom itu bisa dianalisis pada berbagai panjang gelombang. Paham ya? Tergantung apa eksitasinya itu dari apa ke apa, dan itu dimungkinkan. Lah Mbak Yunita, kalau saya misalkan mau melakukan analisis Na, kan itu saya bisa lakukan di panjang gelombang 589 atau di panjang gelombang 330. Paham ya? Kalau saya suruh memilih, Anda akan memilih di mana, Mbak? Karena itu makanya tadi saya bilang ya, seringkali mahasiswa saya yang skripsi harus dilakukan optimasi ya. Anda akan memilih di panjang gelombang 589 atau di 330, Mbak Yunita. Halo? Iya, halo Pak. Milih yang mana? Kalau saya punya logam Na, kan tadi ya secara sederhana bisa kita ukur di panjang gelombang 589 atau di panjang gelombang 330. Anda akan memilih yang mana, Mbak Yunita? Yang 589, Pak. Kenapa? Suka dengan angkanya atau ada alasan lain?
Gak ada ya gitu. Artinya gini, ketika Anda memilih sesuatu itu kan harus ada parameter yang jelas gitu ya Mbak Yunita ya. Ya gitu. Iya, Pak. Nah, maka parameternya itu namanya adalah respon yang dihasilkan ketika saya ukur pada panjang gelombang 589 dan pada panjang gelombang 330. Misalkan gini, saya punya larutan dengan konsentrasi yang sama. Ya, 1 ppm misalkan. Nah, ini kemudian saya ukur di panjang gelombang 589 dan di panjang gelombang 330. Nah, nanti dia itu lebih tinggi yang mana responnya, lebih tinggi yang mana absorbensinya, maka itulah nanti yang akan saya gunakan ya, yang akan saya gunakan. Paham ya, Mbak ya? Jadi yang kalau tadi saya tanya, mestinya Anda jawab tergantung, Pak. Tergantung panjang gelombang mana yang memberikan serapan yang paling tinggi. Itulah yang akan saya gunakan untuk mengukurnya. Dong ya, Mbak Yunita, dong ya. Sekarang paham ya? Ya, paham, Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan ini pengaruh suhu terhadap intensitas ya, atau pengaruh suhu terhadap absorbensi. Gini, keberhasilan analisis dengan spektroskopi serapan atom itu sangat tergantung pada suhu nyala. Nyala itu apa? Tadi api ya, karena tadi kan kita di awal saya tunjukkan gambar tadi ada api, itu sangat menentukan suhu itu. Karena suhu tadilah yang nanti akan menyebabkan suatu larutan, misalnya larutan, kalaupun Anda punya sampel dalam buah salak harus didestruksi, sehingga logamnya itu dalam larutan. Maka larutan tadi itu harus dipanaskan sehingga logamnya itu dia dalam bentuk atom netral dan dalam bentuk gas ya. Ini kan tentunya itu sangat berkelindan, sangat berkaitan erat dengan suatu suhu ya. Anda kan semuanya tahu ya kalau sampel itu ya larutan, kemudian kalau itu dipanaskan maka nanti akan pelarutnya menguap. Ketika pelarutnya menguap akan jadi padatan. Ketika padatan itu dipanaskan terus akan jadi cair. Kan gitu kan, padat itu kalau besi itu Anda panasin kan bisa mencair. Ketika itu mencair kemudian menguap. Nah, itu yang nanti akan kita ukur. Nah, berarti di sini kan suhu itu sangat penting ya pada keberhasilan analisis dengan spektroskopi serapan atom. Nah, pertanyaannya, apakah ketika suhu itu kita atur itu semua atom itu nanti dia dalam keadaan gas, kemudian dia dalam keadaan tereksitasi? Ternyata tidak. Jadi ini ada persamaan yang dikemukakan oleh ini ya. Saya tidak, ini persamaan ini dikenal dengan Maxwell-Boltzmann. Saya nggak ngerti melafalkannya secara betul. Jadi secara tulisan adalah Maxwell-Boltzmann ya. Dia punya rumus seperti ini, Mas Dana. Dia mencoba melihat perbandingan antara banyaknya atom yang dalam keadaan tereksitasi dibanding atom dalam keadaan dasar. Artinya kalau atom itu sudah dalam keadaan dasar, kemudian dia itu menguap ya, kemudian dia ketika tereksitasi itu perbandingannya itu adalah mengikuti rumus ini ya, rumus Maxwell-Boltzmann. Kita kan nggak seneng ya bahwa menghafal rumus ini kan seperti ini, tidak suka ya. Cuma dari rumus ini kan kita akan tahu ya bahwa perbandingan antara Na dengan NO ya di sini adalah distribusi ya atom dalam keadaan tereksitasi ya dibanding dalam keadaan dasar. Itu kita lihat di sini Mas dan Mbak. Nah ini B ini ya, NO adalah the number of atom in the fundamental state and Na as those in the excited state ya, those ini kembali ke atom ya. Itu adalah rumusnya ini. Dari sini kita tahu ya bahwa delta E itu adalah perbedaan energi, kemudian K adalah konstanta, T adalah suhu. Ya karena ini adalah eksponensial dan di sini minus, kemudian KT-nya itu berada di bawah. Ini kan sama saja, pangkatnya adalah pangkat T-nya adalah positif ya, pangkat
eksponensial T positif. Artinya apa? Semakin suhunya itu dia semakin tinggi, maka berarti banyaknya yang dalam keadaan tereksitasi dibanding dalam keadaan ground state itu jauh lebih banyak. Dan itulah nanti yang akan menyerap, kan gitu ceritanya. Artinya kalau semakin tinggi suhunya, maka Na dibagi N0 itu dia akan semakin besar, dan yang menyerap sinar akan menjadi lebih besar. Itu ceritanya. Ya, makanya dari sini suhu sangat menentukan ya Mas dan Mbak. Nah, ini contoh Mas dan Mbak. Kalau Anda punya logam Na, itu Anda panaskan pada suhu berapa ini ya? 2500 Kelvin ya. Mungkin nggak ada derajatnya ya. 2500 Kelvin. Itu ya, kalau Anda melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Maxwell-Boltzmann tadi, itu ini ketemunya. Banyaknya atom yang tereksitasi dibanding keadaan dasar itu adalah 1,7 kali 10⁻⁴. Artinya apa? Dari ini berarti berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti gini, dari 100.000 atom dalam keadaan dasar itu hanya 17 yang mengalami eksitasi, artinya yang mampu menyerap sinar. Kan gitu. Karena kan gini, tadi ketika dia itu tereksitasi artinya kan dia itu mampu menyerap sinar dalam keadaan gas, dalam keadaan netral dia itu baru menyerap sinar. Dan ini yang terjadi kalau itu ada atom sejumlah sekian atom netral gitu ya, itu hanya sekitar 17 dalam 100.000. Artinya itu kalau di sini kalau ini kita persentasekan berapa berarti? Ya 0,017. Ya, itu kecil sekali kan. Itu pun sudah bisa diamati nilai absorbansinya. Sehingga kalau suhunya ini Anda tingkatkan, maka akibatnya apa? Jumlah ini akan menjadi meningkat. Nah, kalau jumlahnya itu meningkat, berarti kan yang menyerap juga menjadi lebih banyak. Kalau yang menyerap berarti lebih banyak, maka nilai absorbansinya dia akan jadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ya, tadi saya bilang di awal seperti di LPPT itu punya namanya ICP MS. ICP itu inductively coupled plasma. Itu dia itu semacam pakai apa namanya torch itu ya, semacam obor, itu suhunya bisa sampai 6.000 sampai 8.000 derajat Celcius ya. Itu panas sekali. Lah kalau suhunya itu tingginya segitu ya, nah, maka ya tentunya Na dibagi NO-nya dia menjadi lebih besar sehingga dia menjadi lebih sensitif. Makanya saya kasih contoh beberapa logam itu, misalkan ya kalau yang saya tahu itu adalah misalkan arsen. Arsen itu dia harus PBB levelnya. Ya, PBB levelnya. Maka mau nggak mau itu harus digunakan ICP ya, digunakan ICP supaya apa? Supaya sensitivitasnya itu meningkat dan responnya menjadi lebih tinggi sehingga kadar yang lebih kecil itu bisa dianalisis ya Mas dan Mbak. Mas dan Mbak, kita lanjutkan dengan ini. Ini ada tabel ya, ini ada tabel. Ini perhatikan Mas dan Mbak. Ini ada suatu tabel hubungan antara suhu dengan rasio Na dibagi N0 Mas dan Mbak. Nah, perhatikan di sini, kalau kita punya Na kita ukur di 589. Tadi ingat ya, Na bisa diukur di 589 atau di 330,2. Dan ini yang ada datanya di 589. Ya. Itu kalau diukur pada suhu 2000 Kelvin, itu ini rasionya. Artinya apa? Dari 100.000 atom Na itu hanya satu yang mengalami eksitasi karena menyerap. Kalau itu diukur pada suhu 3000 Kelvin, maka dia menjadi 60. Artinya kalau suhunya itu dinaikkan 3000 Kelvin, maka dia sensitivitasnya akan meningkat 60 kali. Dibanding kalau itu 2000 Kelvin. Nah, kalau itu dinaikkan lagi menjadi 4000 Kelvin, maka dia akan
sensitivitasnya itu 450 kali lebih besar atau sensitivitasnya lebih sensitif dibanding kalau itu diukur pada suhu 2000 Kelvin. Ya inilah, jadi ini membenarkan, membuktikan rumus Maxwell-Boltzmann tadi, dan itu dijawantakan, diimplementasikan kalau dalam real instrumen ya digunakan ICP ya. Kalau Anda ditanya kenapa ICP itu lebih sensitif, karena apa? Tadi dia mampu menghasilkan suhu yang lebih tinggi. Kalau suhu yang lebih tinggi itu akan menghasilkan Ne dibagi N0 yang lebih besar sehingga sensitivitasnya menjadi tinggi ya. Oke, saya ngetes Mbak Raniza. Mbak Raniza. Halo Mbak Raniza. Iya, Pak. Oke. Bagaimana pengaruh suhu terhadap sensitivitas atau terhadap respon serapan, Mbak? Mohon maaf, Pak, saya kurang ngerti itu, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya, Mas dan Mbak. Gini, ya saya pelan-pelan ya, saya ulangi lagi. Mas dan Mbak, tadi kan saya bilang ya bahwa syarat suatu atom itu bisa menyerap serapan, menyerap sinar itu kan dia harus dalam keadaan apa? Netral dan dalam keadaan gas. Itu syaratnya. Ya. Nah, ketika dia dalam keadaan netral dan dalam keadaan gas, itu dia mampu menyerap sinar ya. Lah, menghasilkan suatu nilai absorbensi tertentu. Lah, kita tahu bahwa ketika suatu atom itu menyerap, ya maka akan terjadi eksitasi kan gitu. Kalau dia tidak menyerap, ya tidak ada eksitasi. Ya kan peristiwa berapa banyaknya atom yang dieksitasikan sebagai hasil dari penyerapan sinar inilah yang diukur. Lah, banyaknya atom yang mengalami eksitasi itu merupakan fungsi dari suhu. Ya, ketika suhunya dia itu meningkat, maka automatically banyaknya atom yang berada dalam keadaan netral dan dalam keadaan gas tentunya akan meningkat. Nah, kalau itu meningkat, maka automatically probabilitas dia itu untuk menyerap sinar kemudian bereksitasi dia juga menjadi lebih tinggi sehingga serapannya menjadi lebih besar. Yaitu artinya semakin tinggi suhu maka nilai absorbensinya akan semakin meningkat, berarti responnya menjadi lebih tinggi, berarti lebih sensitif. Ingat ya, sensitivitas itu adalah perubahan respon terhadap konsentrasi ya. Nah, sekarang sistem instrumentasinya ya, sistem instrumentasinya ini saya lihatkan ini, Mas dan Mbak, ya ini secara apa namanya, secara skematis ini ya Mas dan Mbak. Ini ada sampel ya, ini ada sampel. Sampel itu ya, sampelnya harus dalam bentuk larutan ya, sampelnya harus dalam bentuk apa? Larutan. Kalau padat nggak bisa ya. Jadi makanya analisisnya adalah kalau sampel Anda itu padat, maka sampel Anda itu harus didestruksi ya. Destruksinya itu pakai asam kuat ya, bisa pakai asam perklorat atau campuran asam nitrat, asam sulfat ya. Itu didestruksi, kemudian nanti dia akan, misalkan gini ya, PB itu dia terikat pada buah salak, kita destruksi. Kalau kita destruksinya dengan H2SO4 ya akan dihasilkan PB sulfat. Nah, PB sulfat ini garam larut dalam air ya. Ini di sini, misalkan di sini ada PbSO4, misalkan ya ada PbSO4 ya gitu. Ya, Mas dan Mbak, PbSO4 ini kemudian dia akan dibawa ke ini nyala ya. Ini gini Mas dan Mbak, dalam AAS ya tadi kan harus ya apa namanya, dalam AAS itu ada dua. Pertama gini, ada yang namanya AAS flame ya, yang kedua adalah AAS non flame ya. Spektroskopi serapan atom nyala itu berarti apa? Flame atomic absorption spectroscopy. Nah, berarti itu dia atomisasinya menggunakan nyala. Atau yang kedua adalah non atomic absorption non flame
atomic absorption spektroskopi. Itu berarti dia atomisasinya tidak menggunakan nyala. Maksudnya nyala di sini itu api ya, menggunakan api lah. Flame dan non-flame itu adalah terkait dengan teknik atomisasinya, ya. Terkait dengan apa? Teknik atomisasi. Ya, kita harus kembali lagi bahwa AS tadi kan supaya dia itu bisa diukur kan harus dalam bentuk atom netral dan dalam keadaan gas. Maka ya sudah, itu harus fungsinya nyala di sini adalah untuk membentuk dia itu dalam keadaan apa? Gas. Ketika dia dalam keadaan gas membentuk atom netral, kan gitu ceritanya. Nah, sehingga di sini kalau kita punya sampel di sini, kemudian ini akan diarahkan ke nyala. Ingat ya, nyala itu ya, atau di sini kita menyebutnya adalah atomizer. Apa? Atomizer, pengatomisasi. Itu dia juga berfungsi sebagai tempat sampel. Artinya sampel di sini ya, ini dalam labu takar ya, atau dalam tabung gitu, kalau di LPPT dalam tabung, kemudian dia diambil secara robotik, kemudian dia akan ditaruh di nyala ya. Nyala ini ya akan mengubah larutan ini menjadi suatu atom netral dalam keadaan gas. Lah kemudian nanti dia akan dikenai dengan yang disebut dengan lampu ya. Sekarang lampu itu ada yang dia holo cathode lamp ya, katoda berongga atau jenis lampu yang lain ya. Nah, ketika ini lampu ini berarti kan sumber sinar. Berarti apa? Sumber sinar. Karena apa? Karena saya lagi spektroskopi kan pasti melibatkan suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel. Maka dia di situ akan ada suatu sinar ya, sinar, kemudian dia mengenai ini, mengenai atom-atom ya yang sudah berada dalam bentuk netral, dalam bentuk gas setelah dia itu dikenai nyala. Nah, kemudian setelah itu kan dia di sinar ini akan diteruskan ke detektor. Nah, Mas Danda, sekali lagi yang diteruskan di detektor itu ada sinar yang diteruskan. Kalau diserap kan tidak. Ya, makanya nanti dengan dengan diatur, dikurangi dengan blanko ya, maka kita akan tahu berapa serapan dari suatu sampel atau serapan dari suatu analit ya. Di sini karena di sini adalah masih polikromatis ya, maka nanti akan dipilih satu sinar saja, satu sinar atau satu sinar dengan satu panjang gelombang yang kita atur di awal. Nah, kalau kita yang inginkan tadi seperti logam Na di 589 ya, panjang gelombangnya adalah 589 itu yang nanti akan masuk ke detektor. Detektornya biasanya adalah sama dengan detektor UV vis, adalah tabung pengganda foton, kemudian akan direkam ya, dibaca oleh suatu readout atau recorder, kemudian akan muncul suatu spektra ya, kalau jamak spektra, kalau tunggal spektrum. Nah, Mas Danda, ini peristiwanya ya yang terjadi. Ya, sinar dari suatu sumber radiasi akan mengenai suatu atomizer, ya, akan mengenai apa? Atomizer. Lah, atomizer itu juga berfungsi sebagai cell sample. Ya, sample introduction device, alat pemasukan sampel. Maksudnya gini, alat ini ya, ini alat ini biasanya robotik ya. Jadi ada suatu alat yang menghantarkan sampel ini ke nyala ya. Itu tadi kalau di sini adalah sample introduction device is used to introduce the sample into the atomizer. Artinya alat ya pemasukan sampel itu akan mengantarkan sampel ke atomizer. Ingat ya, atomizer itu nyala tadi itu dalam hal ini itu berfungsi ganda. Selain dia itu untuk mengatomisasi, dia juga untuk sebagai tempat sampel ya, sebagai sampel sel. Kemudian ini atomizer akan mengubah sampel ke keadaan fase gas, ground state, yang memungkinkan untuk menyerap sinar yang datang ya. Jadi atomizer itu adalah untuk mengubah dari larutan tadi menjadi suatu gas netral. Yang gas netral tadi itu akan mampu menyerap sinar ya. Kemudian light from atomizer, kemudian sinar dari atomizer akan dilewatkan melalui monochromator sesuai dengan satu panjang gelombang yang tadi kita pilih ke detektor ya. Kemudian detektor measure how much light is absorbed by sample. Sebenarnya detektor itu akan
akan mengukur. Sebenarnya yang diukur itu kan sinar yang kalau kita punya sinar intensitas mula-mula sekian, ya, kemudian dia mengenai sampel diserap dalam jumlah sekian, kemudian ada sinar yang diteruskan. Sebenarnya yang diukur kan adalah sinar yang diteruskan, kemudian itu dikonvert, ya, dikonversi menjadi berapa sinar yang diserap, kemudian dari situlah keluar nilai absorbensi. Nah, semua ini Mas dan Mbak, ini ingat, ini perlu jadi catatan kita bahwa yang mampu menyerap sinar itu kan harus dalam keadaan netral. Sekali dia itu kita panaskan, kemudian dia itu berubah menjadi ionik, misalkan Na. Na kita panaskan itu menjadi Na+, nggak bisa. Ya, harus tetap dipertahankan menjadi Na netral, ya, Na0 lah ya gambarnya, tulisnya Na0 artinya dia netral. Sekali dia mengalami ionisasi menjadi Na+, nggak bisa menyerap. Ya, gini ya. Sekarang gini, ini ada kata-kata ini ada di sini ya. Ion tidak menyerap panjang gelombang serapan atom, sehingga kalau itu dia nanti ada yang dalam bentuk ionik, maka akan mengurangi sinyal. Nah, ini menjadi ya, ini ya, orang itu mikirnya kok, ya orang itu memang hebat ya, pemikir-pemikir itu. Nah, kalau saya itu punya suatu senyawa dengan energi ionisasi yang apa namanya, yang kecil ya, misalkan ya, low ionization energy. Oke, Mbak siapa ya? Mbak Ani dengar saya? Halo Mbak Ani. Halo Pak. Oke, Mbak siapa? Mbak Ani, Anda pernah dengar energi ionisasi itu apa? Halo? Mbak Ani, energi apa? Energi ionisasi ini, low ionization energy. Ini kan gini tadi ceritanya ya. Bahwa yang mampu menyerap sinar itu kan dia harus dalam keadaan netral gas. Artinya kalau dalam keadaan netral dia tidak boleh dalam keadaan ion. Sekali dia dalam keadaan ionik, maka dia akan kekurangan, sinyalnya akan sangat kurang. Karena apa? Karena yang dalam keadaan ionik itu tidak mampu menyerap sinar. Lah, bagaimana cara menangani jika sampel itu logam kita yang kita analisis itu misalkan logam-logam alkali yang mempunyai energi ionisasi yang rendah. Ya. Anda tahu energi ionisasi itu apa, Mbak? Energi yang diperlukan untuk Melepaskan satu elektronnya. Oh, Pak. pinter, ya kan? Artinya kalau energi ionisasinya itu rendah, begitu dia itu dipanaskan sedikit saja, dia akan langsung mengalami ion, gitu loh. Itu kan problem. Kenapa problem? Karena ion itu dia tidak mampu menyerap sinar, maka itu harus dihindari. Caranya menghindari itu ditambah dengan apa yang disebut dengan ion suppressor atau penekan ion. Atau ditambah dengan suatu logam yang mempunyai energi ionisasi yang lebih rendah, supaya begitu itu dikasih panas, yang mengalami ionisasi adalah bukan analit tetapi ion suppressor tadi, gitu ya ceritanya. Nah, ini contohnya ya, ini saya ambilkan terkait dengan energi ionisasi. Nah, sekarang Mas dan Mbak, sumber sinar ya, sumber sinar yang digunakan itu bisa berupa sumber sinar katoda berongga ya, ada yang electrodeless discharge lamp ya gitu. Yang umum digunakan adalah lampu katoda berongga ya, itu. Nah, lampu katoda berongga ini spesifik. Kita lihat ya gambarnya ini Mas dan Mbak. Jadi ini kita lihat ya, lampu katoda berongga. Lampu katoda berongga terdiri dari tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda. Ya, ini lampunya adalah ini ya. Jadi kalau nanti Anda kalau model dulu AS itu lampu itu kemudian dia dimasukkan di tempatnya gitu ya, dimasukkan di tempatnya gitu.
Nah, lampu katoda berlongga itu di sini itu ada apa namanya, ada katoda dan di sini ada suatu anoda ya. Nanti dia ini tentunya ini terhubung dengan suatu energi listrik ya gitu. Nah Mas dan Mbak, katodanya sendiri itu dilapisi dengan suatu logam tertentu yang akan kita analisis. Misalkan kalau Anda mau melakukan analisis logam Cu gitu ya, maka katodanya itu dilapisi dengan suatu logam Cu ya, dan di dalam lampu katoda berongga itu diisi dengan suatu gas mulia, bisa neon atau argon ya, bisa neon atau argon. Nah, bagaimana peristiwa terjadi gini? Bila antara katoda dan anoda itu diberi suatu selisih tegangan yang tinggi ya, kasih suatu tegangan listrik yang tinggi, maka katoda akan memancarkan berkas-berkas elektron yang bergerak menuju anoda. Jadi elektron-elektron tadi yang ada di katoda ya itu akan terpancarkan dari suatu katoda dan dia akan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, energi apa elektron-elektron dengan energi yang tinggi tadi dalam perjalanannya menuju anoda, dia akan bertabrakan dengan gas-gas mulia. Saya lagi ya, lampu katoda berlongga tadi kan ada katoda dan anoda. Di katoda itu dia dilapisi dengan atom yang akan kita analisis, dan di dalam lampu katoda berlongga tadi diisi suatu apa gas mulia, bisa neon atau bisa argon. Nah, ketika itu dikasih tegangan listrik, maka dia akan memancarkan berkas-berkas elektron. Nah, berkas-berkas elektron tadi itu bergerak dengan sangat tinggi sehingga dia akan bertabrakan dengan gas-gas mulia ya, sehingga gas-gas mulia tadi karena ditabrak dengan elektron, maka dia akan kehilangan elektronnya dan akan menjadi muatan positif ya, menjadi misalkan Ar plus atau Na plus ya gitu. Nah, ion-ion gas mulia yang bermuatan positif tadi ya, kemudian dia bergerak dengan cepat, kemudian dia itu menabrak ya atau menabrak elektron-elektron yang ada di lampu katoda ya. Jadi unsur-unsur dalam ion-ion gas mulia yang tadi bermuatan positif akan bergerak ke katoda dengan kecepatan dan energi yang tinggi pula. Nah, unsur-unsur dalam katoda ini akan ditabrak oleh ion-ion gas mulia ya, unsur yang ada di dalam katoda yang mengandung logam yang akan kita analisis itu ditabrak dengan ion-ion positif gas mulia, kemudian dia akan terlempar keluar permukaan katoda. Nah, kemudian atom-atom katoda ini mengalami eksitasi dan akan memancarkan spektrum. Dia akan bereksitasi, ya, kemudian dia akan memancarkan spektrum, ya, memancarkan suatu cahaya yang cahaya ini akan sama dengan unsur yang akan kita analisis. Makanya tadi di awal saya bilang kan bahwa peristiwa spektroskopi itu adalah peristiwa yang bersifat quantized, bersifat sangat spesifik. Artinya yang kalau dalam AIS ini yang pancarannya itu sama, yang nanti akan diserap oleh suatu analit yang kita analisis ya. Maka secara proses yang terjadi pada katoda berongga itu yang pertama adalah ini sputtering, itu adalah percikan api, yakni terjadi ketika tadi ya, kalau tadi kan peristiwanya ya lampu katoda berongga itu di situ ada katoda yang dilapisi dengan atom yang akan kita analisis dan juga ada anoda, kemudian ada logam mulia. Ketika itu dikasih tegangan yang sangat tinggi, maka katoda akan memancarkan elektron-elektron yang elektron itu bergerak dengan sangat cepat, kemudian dia akan bertabrakan dengan gas mulia. Nah, gas mulia itu begitu dia bertabrakan dengan elektron, maka dia akan menghasilkan suatu gas mulia yang positif ya. Kemudian dia akan menghantam di katodanya ya untuk menghasilkan suatu logam yang
memancarkan logam netral yang dia nanti akan memancarkan suatu sinar tertentu. Nah, sinar tadi inilah nanti yang akan diserap oleh logam analit kita untuk menghasilkan suatu eksitasi. Nah, kalau kita mau sampai emisi, logam yang telah mengalami eksitasi, kemudian dia akan kembali dan yang kita ukur adalah emisinya. Ini kan dia sama, secara prinsip kan sama ya. Nah, ini tadi saya katakan ini adalah contoh spektra dari spektra unsur logam ya, arsen ya, ketika itu diukur dengan arsenik holocathode lamp ya, diukur dengan apa? Lampu katoda berlongga arsenik ya, seperti itu. Ini dia tadi ya, kenapa kalau ini kan kalau Anda perhatikan kan sempit sekali ya Mas dan Mbak ya, ini sempit sekali. Ya, ini sempit sekali. Karena apa? Karena tadi bahwa yang terjadi adalah peristiwa transisi elektronik ya. Mas dan Mbak, oke lah ya, selanjutnya adalah atomizer. Atomizer itu tadi saya sudah bilang bahwa atomizer pada AAS itu adalah tempat sampel ya, sampel sel, dan di situ juga berfungsi untuk mengubah menjadi suatu atom netral. Nah, karenanya atomizer itu ada yang berbentuk nyala ya, nyala ini berarti nyala api ya. Yang kedua adalah tanpa nyala. Artinya kalau tanpa nyala itu dia pakai graphite furnace, bisa pakai secara kimiawi juga bisa. Mas dan Mbak, kalau ada kata-kata nyala itu berarti ada api. Nah, api itu kan seringkali dihasilkan dari dua komponen. Yang pertama adalah dari bahan bakar dan yang kedua adalah dari oksidan ya, dari oksidan ya. Contohnya ini adalah kombinasi antara oksidan ya, pengoksidasi dan bahan bakarnya ya. Makanya kalau ada besok studi banding ke LPPT itu biasanya di situ nanti akan ada tabung gas ya. Biasanya yang dipakai adalah asetilen. Ada nggak asetilen? Oh, asetilen ada ya, asetilen, dan yang kedua adalah udara. Maka di situ nanti akan ada kompresor. Seperti itu orang tambal ban itu kan ada kompresor itu, ada udara kan itu. Nah, udara itu kan ada oksigen dan itu kalau ditemukan dengan asetilen maka nanti dia akan menghasilkan api. Nah, ini adalah kombinasi antara bahan bakar dengan suatu oksidan ya, bahan bakar dengan oksidan. Nah, Mas dan Mbak, bagaimana proses atomisasi dalam suatu nyala ya? Ini adalah the process occurring in a flame atomizer ya. Jadi tadi di awal sebenarnya juga saya sampaikan bahwa kalau kita itu punya larutan ya, ingat ya, kalau sampel kita misalkan adalah salak atau tanah, maka itu harus didestruksi lebih dahulu. Didestruksi ya, kemudian menjadi larutan. Nah, larutan itu kalau dipanaskan ya dalam nyala maka akan terjadi apa? Nebulisasi ya, akan terjadi nebulisasi ya dalam bentuk aerosol. Kemudian kalau itu diteruskan akan terjadi desolvasi. Desolvasi itu apa? Pelarutnya itu hilang ya, desolvasi. Kemudian setelah itu kalau pelarutnya hilang maka dia akan jadi liquid menjadi solid kan. Kalau larutannya hilang maka akan menjadi solid ya. Kalau solid ya, kemudian itu diteruskan maka akan jadi likuifaksi. Anda likuifaksi ngerti ya, kalau bahasa Jawa itu lumer. Ya, kalau bahasa Arab itu tamuru, itu lumer. Lumer itu lumer dari padat menjadi cair, itu namanya likuifaksi. Dulu pernah kan ada kita di daerah mana itu pernah kan terjadi tanah itu mengalami likuifaksi ya, lumer menjadi cair gitu kan. Jadi korban, dan itu di Al-Quran juga ada ya. Apakah manusia itu merasa aman ketika suatu saat bumi itu menjadi lumer? Itu sudah ada ya. Itu namanya likuifaksi, artinya dari padatan kemudian dia itu menjadi suatu cairan, itu namanya likuifaksi ya, menjadi cair. Kemudian kalau cairan itu kita teruskan maka akan menjadi
gas kan gitu ya, itu bisa dilogika lah. Telah menjadi gas, ini dia maksudnya harus dalam keadaan apa, netral. Dalam gas netral kemudian dia akan mengalami, kalau itu menyerap sinar maka dia akan mengalami eksitasi. Lah ini harus hati-hati karena ada potensi kalau atom-atom tertentu itu dia juga bisa mengalami apa, ionisasi ketika dipanaskan ya. Nah ini sudah sama Mas dan Mbak, sudah apa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah yang selanjutnya adalah ini adalah graphite furnace ya, atomisasi non nyala. Atomisasi, jadi kalau ada istilah flame AAS itu berarti apa? Atomisasinya itu dia menggunakan nyala. Kalau tanya, kamu punya graphite furnace AAS, itu kan seringkali dulu bertanya. Dulu LPPT punya graphite furnace, sekarang kelihatannya rusak ya. Punya nggak graphite furnace AAS? Itu berarti apa? Atomisasinya menggunakan furnace ya. Furnace itu ya seperti oven itu yang suhunya sangat tinggi sekali, tapi di situ kan nggak ada api ya, kan nggak ada api. Nah, makanya itu disebut dengan non flame ya. Jadi pada atomisasi dengan tanpa nyala atau furnace maka akan ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah drying, berarti artinya mengering dulu, kemudian setelah itu asing, berarti apa, penghabuan, setelah asing adalah atomizing, akan dia membentuk suatu atom. Jadi sama tujuannya, harus tetap terbentuk atom ya, terbentuk suatu atom. Karena ingat bahwa supaya dia bisa menyerap sinar maka dia harus dalam keadaan atom bebas ya Mas dan Mbak. Oke, kemudian ini contoh graphite furnace ya, jadi nanti sampel itu diletakkan dalam suatu permukaan gitu ya, permukaan, kemudian nanti kita set ya, maka nanti akan 3 tahapan itu ya. Nanti terus atom itu akan dihubungkan dengan suatu sumber lampu ya, sumber lampunya tadi, sumber sinar lampunya, supaya apa, mampu menyerap sinar ya, dan sehingga akhirnya keluar nilai absorbensi ya. Ini typical temperature of furnace atomizer ya. Ini tadi kan ada 3 kan, drying, asing, atomizing ya ini. Nah, Mas dan Mbak, beberapa jenis yang lain ya, itu ada yang menggunakan cold vapor. Cold vapor itu artinya dingin, artinya nanti dia menggunakan suatu senyawa kimia, biasanya menggunakan hidrida ya, ya ini ada ya, hydrate generation technique ya, kemudian ada glow discharge and laser ablation, itu berbagai teknik ya. Makanya ini tidak disebut dengan nyala ya, karena tidak melibatkan api.